Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi kita semua. Saya Kristiana Sari, guru SD Negeri Sari 1, calon guru penggerak Angkatan 5, Kabupaten Demak. Kali ini saya akan menyimpulkan dan merefleksikan modul 1.1 tentang koneksi antar materi. Untuk yang pertama, menjawab pertanyaan mengenai apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya belajar modul 1.1. Ternyata sebelum membaca modul 1.1, selama ini saya hanya berpikir bagaimana peserta didik saya paham dengan materi yang saya berikan dan dapat mengerjakan semua tugas dengan baik dan tentunya memperoleh nilai yang bagus. Nah, di situ jika peserta didik mendapat nilai pengetahuan yang memuaskan, maka akan muncul predikat guru yang berprestasi. Guru yang berprestasi dalam mengajar. Untuk itu, saya terus berusaha mencari metode-metode yang terbaik dalam kegiatan belajar mengajar agar nilai anak memuaskan. Yang kedua, tugas saya sebagai seorang guru adalah mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Saya meyakini pembelajaran adalah proses yang membuat peserta didik aktif. Pembelajaran pada peran guru sebagai sumber ilmu. Ketiga, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya baru sadar ternyata saya tidak memahami kebutuhan anak akan kenyamanan belajar dan belajar mandiri. Bagi saya, jika mereka mengikuti seluruh perintah dan tertib dalam pengumpulan tugas serta selalu berada dalam kegiatan pembelajaran merupakan suatu keberhasilan bagi saya. Namun, semua itu salah ternyata. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya tidak percaya bahwa pendidikan dan pembelajaran menggunakan pendekatan pemberian materi, tugas, dan sanksi merupakan metode yang efektif untuk mendisiplinkan anak dan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang kelima, saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas, tidak dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, walaupun soal-soal atau materi sudah saya jelaskan. Nah, yang keenam, di sini sebelum mempelajari modul 1.1 ini, hasil belajar yang sesuai dengan KKM atau di atas KKM merupakan suatu prestasi. Itu menurut saya sebelum mempelajari modul 1.1. Dari hal-hal tersebut, maka untuk ke pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Nah, di sini setelah saya ikut pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1 tentang filosofis dan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa selama ini saya hanya tahu sekilas tentang semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karsa dan tutwuri handayani, tanpa mencari tahu makna yang begitu dalam yang terkandung di dalamnya. Nah, pendekatan pendidikan dan pengajaran dalam bentuk membatasi pemberian materi, tugas, dan pemberian sanksi akan mendorong dan menghasilkan pemberontak dan rendah daya juang serta jiwa yang berkembang dalam diri anak. Nah, di sini sistem Among menurut kesabaran dalam penerapannya, saya menyadari bahwa pembelajaran ini memandang sebagai anak pembelajaran. Seharusnya dari sini kita harus tahu merekalah kendali pembelajaran. Nah, menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik,
dan memiliki potensi di dalam dirinya. Dari sini, saya akan melakukan perubahan. Yang pertama, saya memulai membenahi pola pikir saya mulai dari diri sendiri. Dengan begitu, saya berusaha menjadi tauladan yang baik dari memberikan cara dan bertutur kata. Seorang anak mengamati perilaku kita dan menirunya. Oleh karena itu, saya harus memiliki karakter yang positif agar anak sebagai peniru lebih berkarakter positif. Yang kedua, saya mencoba menggali kodrat dan minat bakat anak. Menyadari bahwa setiap anak itu adalah unik dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Mulai belajar membimbing, mengarahkan, dan membimbing mereka sesuai kodrat mereka. Tidak menjadikan KKM sebagai satu-satunya dasar yang berprestasi, melainkan membangun segala sesuatu yang mereka miliki. Yang ketiga, memberikan kebebasan bagi peserta didik seperti memberi kesempatan pada peserta didik untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan serta ide-ide peserta didik. Dengan begitu, kita sebagai pendidik bisa membimbing mereka tujuan pembelajaran sesuai kemampuan mereka, yang tentunya kemauan yang menumbuhkan sifat karakter positif anak. Perubahan yang keempat, saya akan berusaha menjadi guru, ibu, teman, sahabat, dan fasilitator yang baik bagi mereka, sehingga muncul ikatan emosional yang kuat, dan ini memudahkan mereka membimbing sesuai kodrat mereka. Yang kelima, tidak menerapkan sanksi atau teguran tegas kepada peserta didik, karena ini lebih membuat mereka tertekan dan tidak merdeka. Berusaha menjadi penyejuk bagi mereka yang dapat mengamongi mereka, serta saat baik dalam keadaan senang maupun susah. Dan apapun tindakan yang dilakukan pendidik harus berorientasi kepada anak. Demi kepentingan mereka, anak adalah subjek, teman belajar, karena sejatinya pendidik juga belajar dari peserta didik. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, yang segera saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, karakteristik anak, mulai dari kebiasaannya, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat atau minatnya. Juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan merdeka. Yang ketiga, memberikan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang keempat, menjadi teladan, pemberi semangat serta mendorong dalam menanamkan nilai karakter. Yang kelima, melakukan pembiasaan dalam mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih sebagai bagian dari penanaman dan penguatan karakter. Yang terakhir yang akan saya lakukan adalah pendekatan secara emosional kepada peserta didik maupun orang tua untuk mencari solusi terbaik di setiap tantangan yang dihadapi anak dan bersama mengasah minat bakat mereka. Untuk dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila, membutuhkan proses dan waktu. Sekarang, waktunya kita sebagai pendidik dapat melakukan perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran dengan tujuan
tuntunan terbaik kepada peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan untuk bereksplorasi, belajar dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dengan menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Song Tulodo, Ing Matya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, dapat membantu tugas kita sebagai pendidik dalam memberikan tuntunan, arah, serta bimbingan agar tujuan dari belajar merdeka dapat terwujud dengan baik. Demikian kesimpulan dan refleksi saya untuk modul 1.1. Salam dan bahagia bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.